Pada suatu masa di negeri serba salah, yang diperintah oleh Raja Jalaluddin bin Mu'allaf bin Khawatir bin Galau, keadaan kerajaan sedang kacau balau. Bukan karena musuh menyerang, bukan pula karena gagal panen, tetapi karena keputusan-keputusan aneh sang raja yang membuat para menteri, rakyat, bahkan ayam peliharaan pun pening kepala. Bayangkan saja, minggu lalu sang raja menerapkan pajak baru yang disebut pajak nafas kedua. Artinya, setiap rakyat yang mengambil napas 2 kali berturut-turut diwajibkan membayar 2 keping perak. Karena oksigen itu milik kerajaan, tegas Raja Jalaluddin dengan bangga sambil menarik napas panjang, tentu gratis, karena raja tidak pernah membayar pajak sendiri. Rakyat pun mulai berlatih menahan napas lama-lama. Ada yang sampai pingsan di pasar, ada yang jatuh ke got karena mencoba hanya bernapas sekali tiap 2 menit. Tapi itu belum seberapa. Masalah kedua jauh lebih mengerikan. Hantu Istanawi, makhluk misterius yang suka melempar sandal raja dari balik tirai saat malam tiba. Istana jadi tempat teror. Setiap malam terdengar suara aneh. Mana pajak sandalmu? Para penjaga istana sudah siaga penuh, tapi tidak pernah berhasil menangkap pelakunya. Sandal melayang terus, bahkan pernah mengenai kepala seorang menteri yang baru saja naik pangkat. Kini ia pensiun dini dan membuka warung kopi di desa. Dan masalah ketiga adalah Abu Nawas sendiri. Sang raja, dengan kebijaksanaan yang sering tidak pada tempatnya, bersabda, "Kita butuh solusi untuk semua ini. Tapi bukan solusi biasa. Kita butuh Abu Nawas." Para menteri pun langsung pucat. Karena jika Abu Nawas datang, maka akan ada 2 kemungkinan. Semua masalah selesai. Semua masalah tambah kacau. Tapi semua orang tertawa dan entah bagaimana bahagia. Setelah menerima panggilan resmi dari kerajaan, Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa tongkat kayu yang bengkok di ujungnya dan topi usang khasnya. Di belakangnya, puluhan rakyat diam-diam mengikuti, berharap pria jenaka itu bisa menyelesaikan segala kekacauan. Setibanya di istana, ia disambut Raja Jalaluddin yang tampak sumringah, duduk di singgasana emas sambil menghirup teh melati dan mengenakan sandal baru anti lempar. "Abu Nawas," ujar sang raja, "negeri ini dilanda masalah besar. Rakyat memberontak terhadap pajak nafas, hantu gentayangan melempar sandalku tiap malam, dan menteriku semua migrain." Abu Nawas membungkuk sopan. "Paduka, izinkan hamba menyelesaikan masalah ini satu persatu. Kita mulai dari yang paling tidak masuk akal." Raja tersenyum puas. "Pajak nafas kedua. Benar. Izinkan hamba mengajukan sebuah eksperimen." Dan begitulah, esok harinya di alun-alun kerajaan, Abu Nawas membangun sebuah panggung. Di sana, ia menyiapkan sebuah kendi, seekor kambing, dan seorang menteri muda yang belum tahu apa-apa. "Wahai rakyat semua," seru Abu Nawas, "hari ini hamba akan menunjukkan bahwa pajak nafas kedua bukan hanya tak adil, tapi juga tak terukur. Maka mari kita ukur bersama." Sang menteri, yang ditunjuk jadi sukarelawan, diminta berdiri dan menarik napas 2 kali. Setelah itu, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sekarang bayar pajaknya." "Tapi, aku tidak membawa uang." "Aha." Abu Nawas berbalik ke arah penonton. "Lihat, pajak ini memiskinkan rakyat hanya karena mereka ingin hidup." Rakyat bersorak. Namun raja berseru, "Tapi pajak harus dibayar." Abu Nawas tertawa. "Kalau begitu, izinkan hamba mengusulkan solusi baru, pajak nafas bergantian. Rakyat hanya boleh menarik napas bergantian, 1 orang sekali-sekali, seperti antrian. Dengan begitu,
pendapatan kerajaan akan meroket karena napas menjadi lebih langka. Raja terdiam, memijit pelipis. Itu terdengar konyol, tapi juga sangat masuk akal. Abu Nawas melanjutkan, atau Paduka bisa menghapus pajak itu dan sebagai gantinya mengenakan pajak tertawa. Karena di negeri ini, yang masih bisa tertawa adalah anugerah. Dan hari itu, rakyat pun tertawa, lalu membayar 2 keping perak. Tapi kali ini mereka rela, karena mereka tertawa karena Abu Nawas, bukan karena konyolnya kebijakan. Raja pun akhirnya mencabut pajak nafas kedua, dan menyuruh para menteri mencatat ide-ide Abu Nawas sebagai cadangan pajak jika sedang bingung. Setelah pajak nafas kedua dicabut dan diganti dengan pajak tertawa sukarela, masalah belum selesai. Setiap malam, istana masih diganggu makhluk misterius yang dikenal dengan sebutan hantu istanawi. Hantu ini tidak menyeramkan seperti umumnya, tapi sangat menyebalkan. Setiap malam, sandal raja dilempar dari arah berbeda. Kadang ke kepala menteri, kadang masuk ke dalam sup malam, dan pernah satu kali mengenai sang raja sendiri saat sedang latihan yoga putaran kerajaan. Raja mengamuk, "Siapa makhluk tak tahu sopan ini? Abu Nawas, temukan dia." Abu Nawas pun menyelidiki. Ia memeriksa tiap sudut istana. Ia berbincang dengan pelayan, penjaga, bahkan tikus-tikus dapur yang sudah akrab dengan sandal beterbangan. Malam harinya, ia meminta izin tidur di dalam kamar raja, tentu saja di atas lemari, agar tidak kena lemparan langsung. Dan benar saja, tengah malam terdengar suara, pajak sandalmu belum dibayar." Sandal meluncur lurus ke singgasana kosong. Abu Nawas membuka mata, lalu tersenyum. Ia segera menggali strategi. Esok paginya, ia mengumpulkan seluruh penghuni istana di aula utama. Di tengah-tengah aula, diletakkan 4 pasang sandal raja, 1 kendi, dan seekor ayam jantan. "Hari ini," kata Abu Nawas, "kita akan mengadakan sidang spiritual. Saya akan panggil roh hantu istanawi, dan kita akan berdiskusi." Raja menegang. Para menteri mulai menggenggam tasbih. Ayam tampak tenang. Lalu Abu Nawas berkata, "Jika benar ini hantu, maka dia akan berbicara jujur di bawah mantra ceker ayam berdarah." Semua terpana. Kemudian Abu Nawas menunjuk satu demi satu orang dan meminta mereka berdiri di tengah lingkaran sandal. Tak satu pun bereaksi aneh, kecuali Tuan Mahduf, kepala penjaga sandal kerajaan, yang tiba-tiba bersin, lalu muntah aroma kunyit basi. "Aha!" teriak Abu Nawas. "Hantu istanawi ternyata bukan hantu, tapi Mahduf si penjaga sandal." Mahduf gemetar. "Ampun, Tuan Abu. Saya hanya ingin membalas dendam karena dulu sandal saya pernah dijadikan keset oleh sang raja saat saya masih kecil." Raja ternganga. "Kamu, Mahduf kecil, yang sandalnya pernah kupakai membersihkan lukisan?" "Iya, Paduka. Sejak itu saya trauma. Lalu setiap malam, saya balas dengan lemparan sandal balas dendam." Abu Nawas tertawa. "Lihatlah Paduka, bahkan hantu istana pun ternyata hanya masalah masa lalu yang tak selesai." Raja mengangguk. "Bijak sekali." Sebagai hukumannya, Mahduf diangkat jadi kepala Departemen Pemaafan Nasional dan diberi sepatu baru. Sejak hari itu, tidak ada lagi sandal beterbangan, kecuali saat kucing istana berlari-lari mengejar cicak. Raja yang belum puas menciptakan pajak bayangan. Artinya, setiap orang yang punya bayangan saat matahari terik harus membayar 1 keping emas.
Alasannya, karena bayangan itu memakai tanah kerajaan. Katanya sambil menari bayangan sendiri. Rakyat mulai berjalan membungkuk, menempel ke tembok agar tak punya bayangan. Banyak yang membungkus diri dengan kain hitam. Bahkan seekor unta sempat disangka manusia dan dikenai denda. Abu Nawas kembali dipanggil. Kali ini, kata raja, aku ingin kamu menyetujui pajak ini. Ini idemu, bukan? Paduka, izinkan hamba mengusulkan permainan. Abu Nawas membawa raja ke taman kerajaan saat tengah hari. Di sana, ia mendirikan dua singgasana identik menghadap matahari. Duduklah di salah satu, Paduka. Saya akan duduk di yang lain. Mereka duduk. Bayangan pun jatuh panjang ke rumputan. Abu Nawas berdiri. Lihat, Paduka. Bayangan Anda memasuki wilayah saya. Raja terkesiap. Lalu, saya kena pajak juga. Benar, karena bayangan Paduka mengambil ruang rakyat. Lalu bayangan Anda juga menyentuh kaki saya. Betul, maka saya pun harus membayar pada kerajaan, yang berarti saya membayar pada Paduka, dan Paduka membayar pada saya. Kita pun impas. Raja memejamkan mata. Abu Nawas. Ya, Paduka. Kamu benar-benar membuatku pening dan puas di saat bersamaan. Senang hamba mendengarnya, Paduka. Pajak bayangan pun dibatalkan, diganti dengan pajak kebijakan gagal. Setiap menteri yang mengusulkan pajak aneh akan membayar denda tertawa 5 kali di depan rakyat. Beberapa minggu kemudian, kejadian mengejutkan mengguncang kerajaan. Raja Jalaluddin menghilang. Ia lenyap dari kamar, meninggalkan hanya satu sandal kanan, sepotong roti, dan surat bertuliskan, "Aku muak. Aku ingin jadi rakyat biasa. Jangan cari aku." Kerajaan panik. Abu Nawas dipanggil dan langsung dituduh. Ini pasti ulahmu. Raja terlalu banyak tertawa, sampai lupa dirinya, tuduh para menteri. Abu Nawas tidak marah. Ia hanya menunduk dan berkata, "Berikan hamba waktu 3 hari." Ia lalu menyamar menjadi tukang sayur, pedagang es krim pelangi, pengemis, dan penjual trompet. Ia menyusuri desa demi desa, hingga akhirnya menemukan seorang pria berjanggut sedang menjahit sandal di desa pinggir hutan. "Paduka Raja?" tanya Abu Nawas pelan. Pria itu menatap, lalu tersenyum. "Akhirnya kamu datang." Raja mengaku, ia lelah menjadi raja, ingin hidup tenang, tak ingin lagi mengurusi pajak sandal, bayangan, atau hantu trauma masa kecil. Abu Nawas duduk di sampingnya. "Paduka, kerajaan butuh paduka, tapi mungkin dengan cara yang baru." "Cara apa?" "Mari pulang, tapi biarkan rakyat memilih. Apakah mereka ingin raja lama, atau raja baru, atau sistem tanpa raja?" Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri serba salah, diadakan pemungutan suara. Hasilnya, 80% rakyat memilih, "Kami ingin raja lama, tapi hanya jika ada Abu Nawas di sebelahnya." Sejak saat itu, Raja Jalaluddin memerintah dengan lebih bijak. Setiap pajak baru harus diuji oleh Abu Nawas dengan apa yang disebut uji ketawa dan logika. Jika rakyat bisa tertawa dan tetap mengerti logikanya, maka pajak boleh diberlakukan. Jika tidak, maka pajak itu akan dibuang ke dalam sumur ide gagal bersama sandal-sandal bekas mahduf. Abu Nawas diangkat sebagai penasihat tertinggi urusan aneh dan diberi gelar Yang Mulia Penjawab Segala Kebodohan. Ia menulis buku berjudul Tertawa dalam Kebijaksanaan, Panduan Abu Nawas untuk Raja Bingung,
yang kemudian menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah. Dan tentang hantu Istanawi, kini ia menjadi maskot festival rakyat. Setiap tahun, rakyat melempar sandal ke udara sebagai simbol bahwa masalah bisa diselesaikan jika kita mau tertawa, berpikir, dan tentu saja memanggil Abu Nawas. Setelah Raja Jalaluddin menghilang untuk mencari ketenangan, kekosongan itu menyebar ke seluruh kerajaan serba salah. Namun, rakyat tetap mempertahankan sistem kerajaan meskipun mereka merasa kehilangan sosok pemimpin yang kocak namun bijaksana. Mereka menyadari bahwa meskipun ada banyak masalah di kerajaan, ada satu hal yang membuat semuanya bisa tertawa, yaitu keberadaan Abu Nawas. Abu Nawas tidak hanya menjadi penasihat bagi raja, tapi juga menjadi pemecah masalah kerajaan, dan dalam beberapa hal, sebuah simbol keseimbangan antara kebijaksanaan dan kelucuan. Namun, meski kerajaannya tanpa raja, situasi itu tidak sepenuhnya damai. Salah satu masalah baru muncul: pajak kehidupan sehari-hari yang diprakarsai oleh seorang menteri yang terlalu ambisius dan kebingungannya tentang apa yang bisa dikenakan pajak. Menteri Sa'idi bin Siahat yang selalu melihat peluang untuk meningkatkan kas negara, memutuskan untuk mengenakan pajak minum air. Setiap tetes air yang diminum oleh rakyat dikenakan tarif. Mengapa? Karena air adalah sumber daya kerajaan, kata Menteri Sa'idi. Menteri Sa'idi, apa ide ini? Abu Nawas bertanya ketika mendengar rencana tersebut. Ini adalah cara untuk mengontrol penggunaan air, serta sebagai sumber pemasukan yang stabil untuk kerajaan, jawab Menteri Sa'idi dengan penuh percaya diri. Setiap orang yang minum harus bayar. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda mengukur tetesan air? Apakah kita akan punya tentara air yang akan memeriksa setiap gelas yang diminum? Menteri Sa'idi menjelaskan bahwa setiap orang yang minum harus menunjukkan cangkirnya kepada petugas pajak yang telah ditunjuk. Jika mereka minum lebih dari 1 cangkir, maka mereka dikenakan pajak ganda. Abu Nawas menyeringai. Dan bagaimana jika seseorang minum air dari sungai atau hujan? Apakah mereka harus mengisi formulir khusus? Menteri Sa'idi terdiam, tidak punya jawaban. Abu Nawas melanjutkan, rakyat kita akan kehabisan uang sebelum mereka kehabisan air. Abu Nawas tak membiarkan ide konyol ini berlanjut lebih lama. Ia merencanakan sesuatu yang lebih cerdik dan penuh kejutan. Keesokan harinya, ia mengundang Menteri Sa'idi dan para pejabat kerajaan lainnya ke sebuah pertemuan resmi yang digelar di alun-alun istana. Baiklah, kata Abu Nawas, sebelum kita melanjutkan diskusi tentang pajak minum air, izinkan saya memberi contoh. Ia kemudian menyuruh salah satu penjaga istana untuk membawa ember besar yang penuh dengan air. Setelah itu, Abu Nawas meminta satu orang dari rakyat untuk datang dan minum langsung dari ember tersebut tanpa menggunakan gelas atau cangkir. Rakyat itu terlihat bingung, tapi akhirnya dia melakukannya, meminum air dari ember dengan terburu-buru. Apakah orang ini harus membayar pajak? Menteri Sa'idi, tanya Abu Nawas. Menteri Sa'idi terdiam dan kemudian menjawab, itu tidak mungkin, karena dia tidak menggunakan wadah yang terdaftar. Lalu, bagaimana jika seseorang meminum dari laut atau sungai? Tanya Abu Nawas lagi. Apakah kita akan mengenakan pajak pada seluruh laut? Menteri Sa'idi memerah wajahnya. Tidak, tentu saja tidak. Abu Nawas tersenyum lebar. Jika kita mengenakan pajak pada setiap tetes air yang diminum, maka kita akan menciptakan kekacauan yang lebih besar daripada yang bisa kita atasi. Alih-alih menghasilkan pemasukan, kita justru akan memiskinkan rakyat.
Rakyat pun bertepuk tangan. Menteri Saidi, yang merasa malu, akhirnya setuju untuk mencabut ide tersebut. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menyarankan untuk menggantinya dengan pajak kebahagiaan yang dikenakan hanya pada orang yang terlihat sangat sedih atau kesal, agar mereka termotivasi untuk tersenyum lebih sering. Dengan begitu, bukan hanya kerajaan yang makmur, tapi juga rakyatnya, katanya.